Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kami dapat menyelesaikan proyek yang telah diberikan ini. Sholawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Andik Bintoro selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen proyek. Kami berterima kasih kepada Bapak karena telah memberikan kami proyek yang sangat luar biasa ini. Sebelum masuk ke dalam pokok bahasan yang ingin kita bahas, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang berisikan 5 orang. Yang pertama dengan saya sendiri Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 2001-50-103. Yang kedua Aswin Amin dengan NIM 2001-50-134. Dan yang ketiga Tufail Mikdad dengan NIM 2001-50-060. Yang keempat Randy Rizaldi dengan NIM 2001-50-109. Dan yang selanjutnya Muhammad Dispahandi dengan NIM 2001-50-068. Dan di dalam proyek ini kami menggunakan aplikasi Microsoft Project, yang dimana Microsoft Project itu berguna untuk mengembangkan jadwal, menetapkan daya sumber untuk tugas-tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan mempengaruhi beban. Dalam proyek ini kami menggunakan aplikasi Microsoft Project, yang dimana Microsoft Project itu berguna untuk mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Biar tidak lama-lama lagi dalam bermukadimah, langsung saja kita masuk ke dalam proyeknya. Perkenalkan, nama saya Aswin Amin, NIM 200-150-134. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari Microsoft Project. Sebelum kita mengisi teks name ini, ada baiknya kita membuat project information, yaitu yang terdapat di menu project. Terus kita pilih menu project information. Habis itu kita atur tanggal di mana kita mulai bekerja. Di mana dalam proyek yang kami buat ini mulai bekerja di hari Kamis tanggal 1 bulan 12 2022. Habis itu kita klik OK dan kita masuk ke menu check working time. Di sini kita pilih menu exceptions, habis itu kita pilih menu option. Di sini kita memilih hari di mana kita memulai bekerja, yaitu di hari Kamis. Dan waktu bulannya yaitu bulan Desember. Dan waktu mulai bekerja itu di jam 8 dan selesainya di jam 17.00. Waktu bekerja di sini adalah 8 jam karena kita di sini bekerja ada waktu istirahat 1 jam, jadi kita isi di sini jadi 7 jam. Dan untuk jam per minggunya yaitu 42. Karena dalam 1 minggu itu kita bekerja 6 hari, jadi 7 kali 6, jadi 42 jam dalam 1 minggu. Dan waktu bekerja dalam 1 bulan itu kita bekerja selama 27 hari. Setelah itu kita buat di sini desimal, terus pilih OK.
Habis itu kita pilih ke menu Work Weeks dan pilih Details, dan di sini kita atur di mana kita mulai bekerja dengan cara begini. Habis itu, di mana kalau kita hari libur, kita tidak mengikutkannya. Terus pilih OK. Baik, di sini kita akan mengatur harinya, yaitu dengan cara membloknya. Habis itu kita pilih Set Days. Habis itu kita atur di sini, di mana kita bekerja dari jam 8 sampai jam 12. Karena kita ada waktu istirahat 1 jam, jadi kita mulai bekerja di jam 14.00 sampai jam 17.00. Habis itu kita pilih OK. Baik, habis itu kita pilih menu OK. Nah, habis itu kita akan memulai mengisi text name yang kita buat, yaitu rancangan pembangunan lapangan futsal outdoor. Habis itu yang kedua yaitu pembuatan pondasi dan pemasangan tiang. Setelah itu kita buat penggalian pondasi. Habis itu kita memasukkan batu sungai. Habis itu kita melakukan pengocoran pondasi. Setelah itu pemasangan tiang baja. Setelah data semua sudah terisi, ada baiknya kita mengatur durasinya, yaitu yang di sini selama pengerjaannya itu selama 31 hari. Pilih OK. Habis itu untuk pondasi dan pemasangan tiang itu kita buat 4 hari. Habis itu untuk penggalian pondasi ini kita menghabiskan berapa hari, misalnya penggalian pondasi 1 hari, memasukkan batu sungai berapa waktunya, pengocoran pondasi berapa hari, dan pemasangan tiang baja berapa hari. Setelah data semua sudah terisi dan otomatis kita akan terisi blok diagramnya seperti
yang ini. Baik, perkenalkan nama saya Tufail Mikdad dengan NIM 201560. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber daya dari proyek kami ini. Nah, itu pertama masuk ke menu View, pilih ke menu Research Sheet, diklik ya. Nah, setelah itu muncul tabel kosong ini. Terus kita ngisi. Jadi di sini udah ada username, typing, materi. Baik, di sini kita isi dulu di username-nya. Itu untuk pertama itu pekerja. Terus mandor. Selanjutnya untuk typing ini itu ada beberapa pilihan. Untuk typing itu ada Word. Jadi untuk bagian pekerja dan mandor itu kita gunakan Word. Setelah itu diisi, setelah pekerjaan dan mandor diisi, itu lanjut ke bagian materialnya. Itu ada yang pertama semen. Di semen ini ditulis 1 sak. Dengan berat 50 kilo. Selanjutnya pasir kasar. Selanjutnya batu sungai. Jadi setelah data material sudah diisi semua sampai tanah. Jadi selanjutnya kita ubah untuk typingnya. Itu tadi kan di peraturannya untuk pekerja itu typingnya itu Word. Jadi untuk material itu dirubah ke material. Jadi kita rubah dulu. Oke, untuk bagian di semen ini kita rubah dulu ke material. Terus dari semen ini tinggal kita blok ya. Blok sampai ke bagian bawah, ke tanah. Jadi setelah kita blok dan rubah ke material sampai ke bagian material yang paling bawah tanah, terus kita lanjut untuk identitas. Untuk identitasnya tuh kami menyesuaikan dari huruf depan bagian materialnya. So, kita tengok nih. Jadi setelah identitas ini diisi semua sampai tanah tadi paling bawah, untuk grupnya ini dikosongkan aja. Jadi terus lanjut ke max. Itu max ini bagian pekerja ditaruh 1, mandor 1. Jadi untuk pekerjanya itu kita rubah tadi. Salah. Jadi untuk pekerjanya kita taruh 10.
Jadi untuk mandornya itu 1. Baik, selanjutnya jadi lanjut ke untuk ini gaji per hari. Jadi untuk gaji per hari itu kami buat 85. Jadi untuk selanjutnya kita setelah kita mengisi gaji untuk pekerja sebesar setelah kita mengisi gaji untuk pekerja sebesar 85.000 per hari, terus kita masuk untuk gaji mandornya. Jadi kami tentukan untuk gaji mandornya itu sebesar 120.000 per hari. Baik, setelah kita mengisi untuk gaji pekerjanya sebesar 85, selanjutnya kami menentukan gaji untuk mandornya sebesar 122.000 untuk perharinya. Selanjutnya untuk harga semennya itu keseluruhan biaya semennya itu sebesar 10 juta. Untuk biaya pasir halusnya itu sebesar 2 juta. Sebesar 2.240. Untuk biaya pasir halusnya itu 1.160. Jadi setelah kita mengisi semua uang yang dikeluarkan untuk material, itu kita langsung untuk ke tabel untuk menentukan metode pembayarannya. Jadi untuk pekerja dan mandor itu kita metode pembayarannya itu jadi untuk proses pembayarannya pekerja dan mandor itu kita gunakan prorated atau bertahap. Jadi proses pembayaran pekerja dan mandor itu bertahap. Untuk materialnya itu kita menggunakan proses pembayaran di awal atau start. Jadi kita blok dari semen, jadi setelah bagian material itu sudah diganti dengan proses pembayaran start ataupun di awal sampai pasir. Nah, jadi untuk metode jadi setelah pengisian proses pembayaran ini telah kita isi di bagian material itu kita pembeliannya. Jadi setelah terisi semua bagian material itu start ataupun bagian pembayaran di awal, maka proses pengisian SDM itu selesai.
dan terlihat sampai ke tanah, maka proses pengisian SDM selesai. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sebelumnya, nama saya Reni Rizaldi dengan NIM 201 50 109. Di sini untuk nilai OPT rate-nya itu jumlah gaji dalam sebulan. Gajinya kan 85.000 per hari, sedangkan dia bekerja selama 27 hari. Jadi jumlah totalnya Rp2.295.000. Dan untuk gaji mandornya Rp3.240.000. Setelah semua data SDM selesai, kita masuk mengisi data yang terakhir. Kita tekan menu teks dan tekan Gantt chart. Maka akan muncul tampilan seperti awal. Kemudian, pada sisi kiri, dekat grafik, kita tekan kanan dan pilih Source Field. Dan pada bagian ini, kita hanya mengisi pada penggalian fondasi itu hal-hal apa saja atau pekerjaan apa saja yang kita lakukan, seperti pekerja, mandor, dan untuk jumlah unitnya, untuk pekerja itu 1 dan mandor 1. Dan untuk memasukkan batu sungai itu digunakan juga pekerja, mandor, batu sungai, semen, pasir, dan untuk jumlah unitnya, untuk pekerja itu 1, mandor 1, batu sungai itu 1, semen itu 10, dan pasir halus 1, pasir kasar 1. Dan kita enter, setelah itu kita tekan OK. Maka dia akan muncul semuanya karena sudah di set. Setelah data terisi semua, maka dia akan keluar seperti diagram di samping ini. Nah, untuk penggalian itu hanya membutuhkan pekerja dan mandor. Untuk masukkan batu, pekerja, mandor, semen, pasir halus, batu sungai, pasir kasar. Dan untuk data-data seterusnya pun seperti itu juga. Hanya tinggal kita isi pekerja, mandor. Untuk lebih jelasnya seperti pemasangan kerangka atap atau pemasangan tiang baja, itu hanya kita isi dalam proses pemasangan tiang baja itu hal-hal apa saja yang dibutuhkan, dan pekerja itu berapa jumlah, mandor berapa jumlah. Dan untuk pengisian data hanya sampai di sini saja. Selanjutnya saya teruskan kepada rekan saya. Baik, di sini yang saya membuat siswa ini dengan NIM 50068. Di sini modal biaya awal dan keluaran yang kembaliannya, modal berapa bulan dan keuntungannya. Modal awal kami 100 juta.
Dan setelah diperkiraan menghabiskan dana sekitaran 78 juta. Jadi di sini saya akan membahas kembaliannya modal dan keluarannya berkisar 78 juta dalam satu hari beroperasi atau misalnya dibuka 8 jam dan biaya 1 jam 150.000. Jadi dalam satu hari bisa menghasilkan 1.200.000. Mengapa demikian? Karena 150.000 dikalikan dengan 8 jam, maka bisa menghasilkan 1.200.000. Dan dalam satu bulan menghasilkan 36 juta. Mengapa demikian? Karena 1.200.000 dikalikan dalam satu bulan 30 hari, maka menghasilkan 36 juta. Dan dihitung-hitung dalam kurang waktu 3 bulan, modal sudah kembali dan untungnya 30 juta. Dan bulan kedepannya menerima penghasilan dari hasil jerih payah kita. Sekian dari proyek yang telah kami selesaikan ini. Kami tahu bahwasanya proyek ini masih banyak kekurangannya, dan kami berharap kritik dan saran dari Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek, Bapak Andi Kuntoro. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.